Halo, selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali hadir di ibadah online MDC Samarinda. Dan selamat bertemu kembali bagi Anda yang setia mengikuti ibadah online ini. Sebelum mengikuti ibadah online ini, perlu diperhatikan hal-hal berikut ini, yaitu: pertama, ikutilah dengan sungguh tanpa melakukan pekerjaan lainnya. Jadi kita fokus dengan ibadah kita. Dua, meskipun kita mengadakan ibadah online di rumah kita masing-masing, percayalah, urapan dan jamahan Tuhan tetap nyata dalam hidup kita. Mari segera saja kita ikuti bersama ibadah online MDC Samarinda. Selamat menikmati ibadah. Selamat pagi jemaat Tuhan. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan, sebab Dia Allah yang dahsyat. Gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan.
tiada yang seperti-Mu ya Tuhan. Besar Kau Tuhan. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengang ku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Oh, segala puji, segala hormat, segenap hatiku
Selamat hari Minggu dan salam sejahtera untuk setiap jemaat semua yang pada hari ini berkumpul dalam satu ibadah secara online. Saya berdoa dan berharap semoga saudara semua dalam keadaan baik-baik dan Tuhan menyertai dan melindungi setiap Anda khususnya dalam masa-masa pandemi ini. Saudara-saudaraku, pada hari ini saya ingin berbagi satu hal, yaitu tentang bagaimana Tuhan itu mengajarkan kepada kita untuk merendahkan diri. Mungkin dalam seri ini di mana bangsa Israel berjalan di padang gurun, saudara-saudaraku, ini adalah sebuah perjalanan atau satu pelajaran yang sangat baik bagi kita yang pada hari ini juga mengalami keterbatasan, mengalami satu kondisi yang tidak ideal. Dan saya melihat ada banyak persamaan tentang apa yang kita alami pada hari-hari ini dengan sebuah perjalanan orang-orang Israel pada saat mereka dibebaskan dari Mesir dan mereka harus masuk ke padang gurun. Dan hari ini saya ingin bacakan untuk setiap Anda satu bacaan dari kitab Ulangan pasal yang ke-8. Kitab Ulangan ini menarik Bapak Ibu karena dalam seluruh ulangan ini Musa itu dia mengulang semua yang dia pernah ajarkan. Musa itu mereview kembali perjalanan mereka selama 40 tahun. Jadi catatan dalam kitab Ulangan ini adalah khotbah Musa pada saat orang Israel sudah hampir masuk di tanah perjanjian. Jadi pada saat itu mereka sudah mereka hampir menyelesaikan perjalanan mereka selama 40 tahun di padang gurun dan mereka sudah mendekat di perbatasan dan Musa juga sebentar lagi akan meninggalkan mereka dan Israel akan dipimpin oleh Yosua. Jadi ini adalah sebuah pesan-pesan terakhir dari seseorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa di perjanjian lama. Ini adalah pesan terakhir dari Nabi Musa kepada umat Israel. Dan dia mereview, dia mengajak umat Israel untuk mengingat kembali perjalanan mereka selama 40 tahun di padang gurun ini. Dan ini adalah sebuah pelajaran yang sangat penting saudara-saudaraku, khususnya pada tema ini bagaimana Allah itu mengajar, mendidik, mendisiplin anak-anak umat Israel untuk merendahkan diri. Saya akan ajak saudara membaca kitab Ulangan dari pasal yang ke-8, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Ulangan 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Berbunyi seperti ini. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah, nah ini saudara-saudara lihat ya, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ayat yang ketiga, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan kau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidak menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidak menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Saudara-saudara, sekali lagi pesan ini diberikan kepada orang-orang Israel waktu mereka sudah hampir menyelesaikan perjalanan 40 tahun di padang gurun. Satu generasi yang baru yang mungkin tidak terlalu mengenal atau melihat sendiri keajaiban-keajaiban Tuhan yang dilakukan di tanah Mesir. Mereka-mereka yang pada saat umat Israel itu keluar dari Mesir, mereka itu masih anak-anak. Dan hari ini mereka akan mewarisi tanah perjanjian. Bukan hari itu ya. Sebentar lagi mereka akan mewarisi tanah perjanjian. Dan Musa mengingatkan kembali. Meminta mereka untuk ingatlah gitu. Semua perjalanan yang kamu lakukan selama 40 tahun ini. Nah saudara-saudara, pelajaran apa? Pelajaran apa yang harus mereka ingat saudara-saudaraku? Ada banyak pelajaran, tapi khusus pada hari ini kita akan melihat bagaimana mereka tuh harus mengingat atau harus belajar untuk tetap rendah hati. Karena setelah mereka masuk tanah Kanaan, mereka kan mengalami berkat yang luar biasa. Dikatakan mereka akan menduduki tempat-tempat yang baik, mereka akan mendiami rumah-rumah yang mereka tidak bangun, mereka akan makan susu dan madu, mereka akan menikmati kemakmuran, mereka akan menikmati berbagai berkat yang luar biasa. Dan Tuhan tidak ingin bahwa mereka kemudian menganggap bahwa itu mereka dapatkan karena kehebatan mereka.
Jadi ini yang diminta Tuhan untuk jangan pernah kamu lupakan gitu. Ingatlah dikatakan. Perjalanan 40 tahun ini perjalanan yang pahit kalau menurut saya. Ada banyak kesulitan, ada banyak hal-hal yang tidak enak terjadi di masa-masa 40 tahun ini. Tapi Tuhan katakan ingatlah, ingatlah. Sebab itu saya berdoa sementara kita akan memasuki new normal saudara-saudaraku. Saya pribadi percaya bahwa Tuhan punya maksud yang luar biasa melalui pandemi ini. Dia mendidik kita, dia mengajar sesuatu pada kita. Dan biarlah pelajaran ini adalah sebuah pelajaran yang kita ingat seumur hidup kita. Dan juga kita bisa wariskan kepada anak cucu kita bahwa satu kali pernah Tuhan bertindak melumpuhkan seluruh dunia dengan satu pandemi, dengan satu musuh yang tidak kelihatan. Kita melihat bagaimana dunia berubah dalam sekejap karena Tuhan yang mengerjakannya. Sebab itu penting bagi kita untuk mengingat dan mempelajari apa maksud Tuhan dan tidak pernah melupakannya. Saudara-saudara kalau cermati ayat yang kedua tadi, ya dikatakan ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Rupanya saudara-saudaraku, perjalanan 40 tahun itu di padang gurun, masa-masa sukar dalam kehidupan orang Israel itu merupakan sebuah momen di mana Tuhan itu mau merendahkan hati mereka. Dan juga menunjukkan kepada mereka bagaimana sikap hati mereka, apakah mereka itu berpegang pada firman atau tidak. Saudara-saudaraku, pada masa yang muda, ya kita mungkin masih ingat, mungkin sebagian besar dari kita sebelum pandemi ini kita mungkin punya rencana ekspansi bisnis, kita mungkin punya rencana-rencana yang luar biasa untuk mengembangkan pekerjaan kita. Kita mungkin lagi senang karena lagi banyak untung, mungkin pekerjaan kita lagi lancar-lancarnya saudara-saudaraku. Saya pribadi juga lagi bersuka cita karena Februari 2020 kami di sini memulai ibadah di satelit yang baru. Kita masuk ke Galaxy Mall saudara-saudara. Satelit Klampis dan satelit Rungkut kita bergabung dan kita masuk ke mall. Dan itu satu perpindahan yang sangat indah, orang begitu semangat. Dan jemaat langsung tumbuh luar biasa, semuanya berkobar-kobar dengan semangat untuk melayani Tuhan. Tapi ternyata baru beberapa minggu kami ibadah di mall itu setelah kita merenovasi, setelah kami menghabiskan begitu banyak biaya dan kami akhirnya bisa memiliki suatu gedung, satu ruangan yang sangat cantik, sangat bagus di Galaxy Mall itu dan hanya dipakai beberapa minggu saja setelah itu pandemi terjadi dan semua yang kami rencanakan berantakan. Nah, mungkin itu terjadi di mana akhir 2019, awal 2020 kita sudah punya banyak rencana, kita melihat ada banyak hal yang kita bisa capai, yang bisa kita lakukan. Tetapi ternyata Tuhan membawa kita masuk ke padang gurun di luar dugaan kita. Nah, Bapak Ibu, semuanya dengan satu tujuan. Yaitu Tuhan ingin kita itu untuk kembali mengingat tentang kerendahan hati. Apakah kita sungguh-sungguh berpegang pada perintahnya atau tidak? Kalau semua gampang Bapak Ibu, kalau semua pada masa-masa di mana semua itu tidak sesulit hari ini. Waktu semua lancar, sesuai rencana, semua terjadi seperti yang kita rencanakan. Kita mungkin mengatakan bahwa aku ini berpegang pada firman Tuhan. Tetapi kebenarannya, apakah kita sungguh-sungguh percaya pada kuasa firman, apakah kita sungguh-sungguh bergantung pada firman Tuhan, itu akan ditunjukkan, akan muncul, akan bisa kita lihat pada saat kita itu direndahkan oleh Tuhan. Dan cara Tuhan merendahkan kita, saudara-saudara, dikatakan Ia membiarkan engkau lapar. Ini menurut saya sangat mengerikan. Karena lapar itu berbicara masalah kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Menyedihkan dan mengerikan menurut saya. Saudara-saudaraku, kita ini sudah terlalu sering diajar dan terlalu sering mendengar bahwa kita ini adalah anak Allah, kita ini istimewa, Tuhan itu akan memberkati, melindungi, Tuhan akan melimpahi kita dengan segala mujizat. Kita ini sering sekali dan banyak sekali mendengar pesan-pesan yang intinya adalah karena kamu adalah anak Allah, engkau tidak akan mengalami hal-hal yang berat. Saudara akan dilindungi, saudara akan dilepaskan, saudara akan diloloskan dari segala malapetaka.
Dan kita mungkin mengalami itu, kita mempercayai hal itu Bapak Ibu. Tetapi pada saat Tuhan mengizinkan, Tuhan yang buat engkau lapar, itu mengerikan. Saudara bisa bayangkan umat Israel. Kenapa mereka protes? Mengapa mereka itu komplain saudara-saudaraku? Karena lapar. Kita tahu di Indonesia, pemerintah kita masuk ke new normal lah. Kita harus menjalankan kembali ekonomi. Karena kalau ekonomi nggak jalan, kalau masyarakat itu lapar, tidak bisa beli makan, tidak bisa makan saudara-saudaraku, hal-hal yang terburuk itu akan terjadi. Rasa lapar itu akan memunculkan entah yang terbaik dalam hidup kita atau yang terburuk. Dan ini adalah ujiannya. Dan kalau Tuhan yang membuat engkau lapar saudara-saudaraku, disinilah iman kita, disinilah kebergantungan kita, disinilah pengenalan kita akan Tuhan, disinilah moralitas kita akan diuji sampai kepada dasar yang paling dalam. Jadi Tuhan akan membuat kita lapar, ya. Even kebutuhan pribadi, kebutuhan kita yang paling dasar sekalipun, sepertinya nggak cukup. Saya membayangkan pada saat itu orang Israel waktu mereka keluar dari padang gurun, mereka keluar dari Mesir, dikatakan mereka itu menjarah. Mereka itu setelah 10 tulah, orang-orang Mesir itu ketakutan luar biasa. Dan mereka mengatakan pada orang Israel, kamu cepat keluar. Kamu bikin celaka kami semua. Waktu itu semua anak sulung di Mesir meninggal. Dan mereka dalam ketakutan dan kemarahan, kebencian kepada Israel. Mereka mengatakan, kalian cepatlah keluar. Jangan, kalau kamu terus di sini, kita semua binasa nanti. Dan firman Tuhan mengatakan, Musa menyuruh orang-orang Israel untuk meminta kepada tuan-tuan mereka, kepada orang-orang Mesir, minta harta benda. Dan karena orang Mesir sangat ketakutan kepada orang Israel, takut kepada Allah Israel, mereka minta apa aja dikasih. Emas, perak, semua perhiasan, dikasih semua. Kamu minta apa? Pokoknya kamu pergi cepat dari Mesir. Jadi saudara bisa bayangkan, mereka keluar dari Mesir dengan membawa berbagai harta benda. Mereka tiba-tiba menjadi orang-orang kaya. Tetapi ironisnya dalam kekayaan mereka lapar. Kenapa? Mereka tidak ada makanan, tidak ada air. Mau beli juga nggak bisa, nggak ada yang jual. Mereka masuk ke padang gurun, ya kan? Dan tidak ada produksi, mereka tidak sempat bercocok tanam. Jadi kalau mereka mau makan, ada uang pun nggak bisa beli, begitu. Dan ini yang terjadi saya lihat di masa pandemi ini, Bapak Ibu, di mana orang-orang yang dengan harta yang banyak sekalipun, mereka juga terpaksa harus berlindung, begitu. Di mana kayak semua kekuatan finansial mereka tidak lagi terlalu berguna pada zaman-zaman ini. Dan oleh kedaulatan Tuhan mengizinkan bahwa orang-orang yang menjadi korban, orang-orang yang meninggal bahkan adalah orang-orang yang punya kekuatan finansial, beberapa dari mereka. Tidak seperti wabah-wabah sebelumnya, pandemi kali ini somehow itu justru menyasar orang-orang kelas menengah ke atas. Negara-negara maju bertekuk lutut. Di sini orang punya uang pun tidak berdaya. Ini sangat mengerikan. Ini yang dikatakan Tuhan membuat kau lapar. Di tengah-tengah emas dan perak yang berlimpah dalam kantong mereka, orang-orang Israel itu lapar dan haus. Kebutuhan dasar mereka untuk makan dan minum saja, dalam tanda kutip, tidak dicukupi oleh Tuhan. Itu sebabnya mereka marah, mereka protes, mereka mengeluh, mereka minta Musa membawa mereka kembali ke Mesir. Dan itu juga membuat Tuhan sangat murka. Apa sih tujuan? Kenapa sih Tuhan tuh kok istilahnya tega-teganya gitu membuat anak-anaknya itu lapar? Bukankah dia tuh berjanji mencukupkan segala yang kita perlukan? Bukankah dia berjanji bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya maka semua akan ditambahkan kepadamu? Bukankah dia yang berjanji bahwa orang benar tidak akan meminta-minta, tidak akan berkekurangan? Tapi kita di sini bisa melihat bahwa Tuhan itu mengajari kita seperti seorang papa itu mengajari anaknya. Kata mengajari ini saya lihat dalam bahasa aslinya lebih bermakna disiplin. Bagaimana Allah itu mendisiplin anaknya. Mengajari anaknya untuk jadi disiplin. Menjadi seorang yang tangguh, menjadi seorang yang bertanggung jawab. Dan untuk itu Allah merendahkan. Humble us. Allah itu merendahkan kita dengan cara apa? Dia menjepit kita dalam hal kebutuhan-kebutuhan dasar. Betapa menyakitkan. Apalagi kalau kita adalah orang-orang yang selama ini begitu diberkati sehingga kita tidak pernah berpikir bahwa
Sesungguhnya Tuhan itulah yang memelihara kita bahkan dalam kebutuhan-kebutuhan kita paling dasar. Kita berpikir selama ini kita bisa kerja, kita mampu bekerja, kita punya kecerdasan, kita punya kapasitas. Dan dengan semua kapasitas, kecerdasan itu kita bisa bekerja, kita bisa cari uang, kita bisa mencukupi kebutuhan kita sendiri. Pada hari ini kita bisa kerja pun, kita gak bisa kerja. Kita punya uang pun, uang kita itu tidak bisa kita putar, tidak bisa kita jalankan secara maksimal. Perusahaan-perusahaan bangkrut, perusahaan-perusahaan raksasa, perusahaan penerbangan, perusahaan perjalanan. Mereka semua sudah diambang kebangkrutan. Mereka punya banyak uang, tapi tetap dalam keputusan Tuhan kali ini, kita melihat betapa kalau Tuhan memutuskan, dia merendahkan kita. Dia sungguh-sungguh akan merendahkan kita. Tapi saya ingin katakan kepada Bapak Ibu, jangan patah semangat karena apa? Dia merendahkan kita bukan dengan maksud jahat. Karena apa? Dikatakan, dia akan mengajari kita itu seperti seorang ayah itu mengajari anaknya. Mari kita terima disiplin ini saudara-saudara. Kita terima ini sebagai satu didikan, sebagai satu disiplin. Hanya untuk mengingat bahwa kalau semua ini selesai. Saya percaya pandemi ini akan berlalu. Saya percaya kita tidak perlu lagi hidup dalam ketakutan. Saya percaya begitu Tuhan mengizinkan vaksin ditemukan, kita akan hidup bersama virus COVID ini seperti kita hidup bersama dengan virus flu, dengan penyakit TBC yang di mana-mana masih ada, tapi tidak lagi terlalu mengganggu atau mengintervensi kehidupan kita sampai sebegitunya. Tapi sebelum semua itu terjadi, kita harus hidup dalam keterbatasan, semoga bukan dengan ketakutan, tapi kita akan hidup dengan dalam tanda kutip rasa lapar itu, di mana ada banyak keinginan kebutuhan kita yang mendasar sebetulnya, yang kita harus benar-benar berjuang untuk mendapatkan itu. Bagaimana di alam merendahkan kita? Satu, dengan membuat kita merasa lapar. Yang kedua dikatakan, ia merendahkan hatimu, dikatakan begini. Membiarkan kau lapar. Yang kedua, memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Ini menarik saudara-saudara, karena mana itu sesuatu yang tidak bisa disimpan. Mana itu adalah sebuah pemeliharaan Tuhan yang sifatnya itu tidak bisa diandalkan untuk hari depan. Kita tahu kalau saudara belajar tentang mana itu dicurahkan di pagi hari, turun seperti embun, seperti roti dari surga, dan itu tidak dikenal, dikatakan. Kata mana itu berarti apa itu? Jadi waktu orang Israel itu pertama kalinya melihat roti seperti flakes gitu, dan mereka mengatakan, apa itu? Dan mereka bilang mana itu artinya apa itu? Tidak dikenal dan tidak bisa diandalkan. Saudara kalau mau mengandalkan sesuatu, saudara harus mengenal itu. Saudara harus tahu masa simpannya berapa, bagaimana mendapatinya. Pada saat engkau memiliki pengetahuan tentang sesuatu, itu membuat saudara itu bisa paling tidak memegang kendali. Anda bisa buat planning. Dengan mana, saudara tidak bisa buat planning. Mana dikatakan kamu ambil secukupnya untuk hari itu, besok dia akan turun lagi. Dan tidak bisa disimpan. Itu sangat susah. Karena kalau kita tidak bisa menyimpan, kita tidak bisa merencanakan. Kalau kita tidak diperbolehkan untuk menyimpan, artinya hari demi hari kita harus bergantung kepada pemeliharaan Tuhan. Itu merontokkan semua kesombongan kita. Itu membuat kita tidak bisa mengandalkan apapun. Ya enggak? Bangsa Israel pada saat mana itu turun, beberapa dari mereka mencoba untuk mengambil lebih banyak. Mereka dapat lebih banyak, tapi semua yang disimpan untuk besok itu busuk, berulat katanya. Wah, gawat sekali. Hancur, busuk, rusak, tidak bisa dimakan. Jadi akhirnya mereka tahu bahwa mereka memang tidak bisa menyimpan roti itu. Mereka tidak bisa jaga-jaga. Mereka tidak bisa merencanakan. Mereka tidak bisa mengandalkan simpanan mereka. Waduh, pada hari ini saya mendengar ada banyak jemaat mengatakan bahwa tabungan mereka pun harus dikuras. Ya, saya pribadi juga mengalami tabungan ini nilainya merosot terus. Simpanan yang kita andalkan pada hari ini itu terus-menerus berkurang. Sehingga kita tidak tahu lagi karena kalau kita tidak punya simpanan, kita tidak punya persediaan seperti itu, masa depan kita jadi gak jelas lagi. Nanti aku bayar kuliah anakku gimana? Nanti anakku kalau menikah bagaimana? Nanti kalau ini gimana? Masa depan menjadi sesuatu yang tidak jelas kalau kita tidak punya simpanan. Dan ini merendahkan hati sekali. Saudara-saudara,
kita ini bersama-sama mengalami pandemi. Saya lihat Tuhan mengizinkan, Tuhan menetapkan. Ada banyak orang, ada mayoritas orang yang menurut saya, puji Tuhan kalau saudara-saudara adalah orang yang sangat diberkati dan saudara memiliki simpanan yang begitu besar, sehingga pandemi ini mungkin sama sekali enggak kerasa bagi saudara. Atau saya mendengar ada jemaat-jemaat, ada beberapa jemaat yang tanya kepada saya, "Kok Agus, ini gimana ya? Gimana kenapa?" Saya bilang, "Justru di pandemi ini kerjaan saya luar biasa," dia bilang, saudara-saudara. Dan saya bilang, wah puji Tuhan. Tapi seperti kata firman Tuhan, yang waktu Rut itu ya, si Mordekai bilang sama Rut, kamu jangan pikir bahwa kamu ditempatkan di posisi ini tanpa maksud. Jadi saya bilang sama jemaat itu, kamu harus tahu maksud Tuhan, kenapa Tuhan mengizinkan kamu justru mengalami pelipat gandaan berkat di tengah-tengah badai, di tengah-tengah masa krisis seperti ini. By the way saudara-saudara, di sisi lain saya percaya mayoritas dari kita mengalami bahwa persediaan kita makin menipis. Kita harus belajar hidup dengan mana hari demi hari. Asal hari ini bisa makan, ada firman Tuhan yang hari-hari ini terkenal ya. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah katanya. Atau doa Bapa kami, berikan pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dulu kita berdoa itu dan kita tidak merasakan sengatan dari doa itu. Berikan pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Pada hari ini mungkin kita harus hidup dengan doa seperti itu. Saya pribadi belajar terakhir kayak waktu saya teduh, saya tanya Tuhan ini gimana, Tuhan ini gimana. Dan memang saya merasa bahwa begini, bahwa Tuhan tuh kayak ngomong begini bahwa hari ini Tuhan mengajar kita untuk tidak bisa memandang jauh ke depan. Manusia itu luar biasa dengan kemampuan teknologi, dengan kecerdasannya. Dia bisa meramalkan jauh ke depan. Tapi hari ini tidak ada yang berani meramal. Nanti kalau sudah gereja dibuka, kira-kira jemaat itu akan berbondong-bondong atau malah takut datang ke gereja. We don't know. Saya sempat bertanya kepada para jemaat, saudara-saudara, kan kami kan ketemu lewat Zoom gitu ya. Dan saya mau tanya nih, saya bilang, kalau nanti ini gereja mulai lagi ibadah, kira-kira gereja penuh atau malah kosong gitu. Dan saya tidak pernah mendapatkan jawabannya yang definitif. Ada yang bilang 50-50 kok Agus katanya. Kalau saya sih datang. Tapi saya juga mengatakan tidak berani. Selama sekolah belum dibuka, sekolah minggu pasti nggak jalan gereja. Nah kalau sekolah minggu udah ada, kalau anak-anak tidak berani ke gereja, papa mamanya juga pasti nggak berani ke gereja. Ya kan? Karena bisa ketularan si papa mama ini bisa nulari anak-anaknya, saudara-saudara. Jadi we don't know. Apakah bisnis akan berjalan seperti semula? Nggak ada yang tahu. Manusia mencoba untuk mengasumsikan, mencoba untuk meramalkan, mencoba untuk membuat gambaran masa depan. Tapi pada hari ini saya ingin katakan, we don't know. Berapa dengan new normal, misalnya PSBB semua akan dijalankan kembali. Ada berapa juta orang yang akan meninggal? We don't know. Kalau ini terus dibuat ketat seperti ini, ekonomi tidak jalan, bagaimana kita tidak tahu. Jadi ini kayak si malakama. Saya percaya kita perlu berdoa untuk pemerintah kita yang luar biasa itu. Mendukung mereka supaya keputusan mereka apapun itu memang Tuhan izinkan. Dan Tuhan menyertai setiap keputusan pemerintah kita. Tapi saudara-saudara, ini namanya hidup dengan mana. Di mana kita hanya bisa melihat hari ini cukup, aku berterima kasih. Dan Tuhan tuh ngajar kepada saya begitu. Kalau kamu tidak bisa lihat ke depan, kalau secara manusia kita tidak bisa melihat masa depan hari-hari ini, belajarlah untuk hidup hari demi hari. Belajarlah melihat hari ini kita bisa apa. Hari ini apa yang harus kita lakukan. Belajarlah untuk menikmati dan melihat pemeliharaan Tuhan itu hari demi hari. Dan ini bagi beberapa orang saya tahu, bagi beberapa orang yang terbiasa untuk merencanakan, bagi beberapa orang yang punya kapasitas besar, mereka membuat proyeksi ke depan dan segala macam. Ini menyakitkan sekali karena kita tidak tahu dan tidak punya kemampuan lagi untuk membuat satu gambaran yang akurat tentang apa yang terjadi setelah ini. Sampai kapan ini berlangsung? Gak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Apa kalau vaksin ditemukan semua akan beres? Tidak ada yang tahu karena ada yang mengatakan penelitian bahwa virus ini bermutasi terus. Begitu satu vaksin ditemukan, virus ini akan mengambil bentuk yang lain. Saya tidak mau membawa kabar buruk, itu kabar-kabar saya dengar. Intinya apa? Hari ini tidak ada satu orang pun yang punya kepastian tentang apa yang terjadi di masa depan. Yang kita punya kepastian itu hari ini Tuhan itu memelihara kita, Tuhan itu menjaga kita untuk hari ini. Dan itu cukup. Dan itu merendahkan hati kita, Bapak Ibu. Membuat kita sadar bahwa
manusia ini hidup bukan dari roti saja, tapi manusia harus betul-betul menyadari bahwa hidup mereka sepenuhnya itu ditopang oleh firman. Apa sih artinya hidup ditopang oleh firman itu? Apakah dengan baca Alkitab itu ada orang ngirim makanan ke rumah kita? Mudah-mudahan begitu, saya harap. Tetapi saya percaya bahwa dari manapun berkat itu datang, dari manapun kesempatan kerja, dari manapun saudara bisa bertahan hidup untuk hari ini, saya percaya itu atas penentuan Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, kemampuan kita. Masa-masa pandemi ini biarlah menyadarkan setiap kita bahwa itu yang terjadi. Tuhan izinkan kita untuk merendahkan diri. Supaya membuat kau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang difirmankan Tuhan. Ayat yang sama digunakan Yesus untuk melawan iblis pada saat dia dicobai di padang gurun juga, saudara-saudaraku. Bagaimana Yesus juga dibuat lapar di situ. Dan iblis mengatakan, kamu punya kuasa, kalau kamu punya anak, ubahlah batu menjadi roti. Iblis membujuk Yesus untuk menggunakan kuasanya, untuk memenuhi rasa laparnya. Dan Tuhan Yesus bilang tidak. Manusia hidup bukan dari roti. Bukan rasa lapar ini yang menentukan apa yang akan kulakukan. Tetapi firman Tuhan, manusia itu hidup hanya dari firman saja. Dan yang ketiga, saudara-saudaraku, bagaimana Tuhan merendahkan diri kita. Dikatakan pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allah mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Luar biasa. Mereka lapar, mereka tidak punya makan, tidak punya air. Tiap hari mereka makan mana. Saya bisa membayangkan betapa bosannya mereka. Saudara bisa bayangkan kalau setiap hari selama 40 tahun Anda makan makanan yang sama, bahannya sama. Sulit bagi saya untuk membayangkan betapa jemunya, betapa muaknya mereka, betapa bosannya mereka. Mereka mungkin mencoba mengolah mana itu dengan berbagai versi menu. Mungkin dicampur daging, dicampur gula, dicampur garam, saya nggak tahu. Tetapi bahan dasarnya tetap mana. Dan mereka harus makan itu selama 40 tahun. Satu pemeliharaan Tuhan yang pas-pasan gitu. Tidak ada lebih, tidak ada variasi saudara-saudaraku. Tidak ada hal-hal yang menyenangkan lagi. Kita mati juga enggak, tapi hidupnya begitu-begitu saja. Itu pemeliharaan lewat mana. Tetapi di sisi lain dikatakan, bajumu tidak rusak. Pakaianmu tidak menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Apa artinya? Mereka 40 tahun itu baju mereka tidak rusak. Kakinya tidak bengkak itu maksudnya kalau saya lihat itu sepatu mereka juga tidak rusak. Ini luar biasa. Saudara-saudara, hari ini tahun 2020. Kita ini punya teknologi yang sangat maju dalam hal tekstil atau dalam hal industri sepatu. Kita bisa membuat sepatu dan baju dengan kualitas nomor 1 di dunia menggunakan bahan yang terbaik. Tapi menurut saya dengan kemajuan teknologi hari ini sekalipun, menurut saya tidak akan ada baju yang dipakai di padang gurun 40 tahun dan tidak jebol, tidak rusak. Menurut saya gak ada yang bisa buat baju seperti itu. Atau sepatu, ya sepatu dipakai jalan di padang pasir, panas dingin, dipakai loh ya sepatunya ini. Dan 40 tahun gak jebol saudara-saudaraku. Menurut saya apapun bahannya, mau dari kulit buaya, kulit ular, kulit kudanil, saya nggak tahu. Apapun bahan sepatunya, Bapak Ibu, kalau itu dipakai 40 tahun, mestinya ya solnya, talinya itu pasti pernah jebol, pasti nggak karuan semua. Tapi itu tidak terjadi dalam kehidupan Israel. Apa artinya? Kita mungkin terbatas dalam banyak hal. Pada masa pandemi ini kita mungkin tidak bisa beli ini, tidak bisa itu. Semuanya serba pas-pasan. Tidak bisa nyombong lagi, ya kan. Tetapi di sisi lain kita melihat mungkin kayak anak kita tidak pernah sakit. Atau beberapa hal yang lain tuh kita tuh mengalami mujizat dan perlindungan Tuhan di area-area tertentu yang kita tidak pernah pikirkan gitu. Jadi Tuhan tuh membatasi langkah kita, Tuhan tuh menekan kita, tapi di sisi lain Tuhan tunjukkan bahwa aku ini ada bersama dengan kamu, dan kamu ini betul-betul sedang ada dalam pemeliharaanku. Dari mana kita tahu Tuhan pelihara kita? Saya ingat saudara-saudaraku sekian tahun yang lalu,
pada hari ini menurut saya bukan krisis ini bukan krisis terburuk bagi saya pribadi hari ini. Tapi saya pernah mengalami krisis yang sangat buruk. Betul-betul saya tidak punya uang. Itu di krisis moneter tahun 98, 99, 2000. Itu saya bergumul berat. Pekerjaan berhenti, istri saya sakit, mama saya sakit. Waduh, uang tidak ada. Betul-betul nggak ada, saudara-saudara. Dan waktu itu anak saya masih bayi-bayi semua. Dan itu satu kondisi yang kalau saya pikirkan hari ini rasanya tidak mungkin saya lolos. Tapi di sisi lain saya melihat bagaimana Tuhan itu bertindak dan dia itu menyertai saya melewati masa-masa itu. Yang kalau saya ingat pada saat itu saya mengatakan saya punya kekuatan untuk menghadapi hari ini. Kenapa? Saya pernah mengalami krisis yang jauh lebih buruk. Jauh lebih berat. Dan Tuhan melepaskan saya dari semua itu. Tuhan tidak menghindarkan saya dari beberapa hal. Tapi di sisi lain dikatakan pakaianku tidak menjadi buruk dan kakiku tidak menjadi bengkak. Ada banyak hal pada saat itu perlindungan Tuhan terjadi. Sehingga saya melihat bagaimana Tuhan itu menyertai, melindungi saya di beberapa area kehidupan. Ya, dia membatasi. Dia membuat saya lapar. Dia membuat saya haus dalam berbagai area. Tapi dalam area-area lain saya melihat penyertaan Tuhan yang real, yang nyata. Disitulah kita bisa melihat bahwa ya, saat Tuhan merendahkan kita, saat Tuhan itu mendisiplin kita, saat sepertinya tangan Tuhan itu menekan kita dengan berat. Bapak Ibu, kalau kita baca ayat yang pertama, supaya kamu hidup dikatakan, ayat pertama, segenap perintah ku sampaikan padamu pada hari, harus kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu itu. Tuhan sudah berjanji kepada Israel, dia sudah bersumpah. Dan Tuhan akan memenuhi sumpahnya. Masalahnya, saat janji Tuhan itu terjadi, apakah kita akan berpegang pada firman? Apakah kita sungguh-sungguh belajar untuk merendahkan diri di hadapannya? Nah, saya yakin pelajaran selama pandemi ini, saudara-saudara, mari kita pegang, mari kita yakini kembali. Kita dibuat lapar, semuanya serba terbatas. Dan Tuhan mencukupkan kita itu harian. Tidak bisa simpan. Membuat kita tidak bisa planning. Dan yang ketiga, dia menyertai kita dalam beberapa area yang kita mungkin tidak lihat. Sebab itu saya katakan, coba saudara lihat sekitarmu, lihat kehidupanmu. Ada enggak hal-hal yang Tuhan itu bekerja di situ? Mungkin anak-anak saudara, mungkin begini, ada yang bilang, wah sejak pandemi ini memang kerjaan susah, tapi kami akhirnya bisa punya waktu dengan keluarga itu lebih banyak. Loh itu berkat Tuhan loh Bapak Ibu. Itu berkat Tuhan. Kita mungkin mengatakan, wah kita memang begini-begini, tapi akhirnya aku bisa punya waktu untuk banyak istirahat bersama-sama dengan keluargaku. Itu berkat Tuhan. Coba saudara lihat sekeliling saudara, lihat di sekitar hidupmu, apa bentuk-bentuk berkat pemeliharaan Tuhan yang Tuhan izinkan untuk terjadi. Saudara akan menemukan itu dan saudara akan melihat bahwa walaupun kita ada di padang gurun saat ini, walaupun kita mengalami serba pas-pasan, Tuhan itu menyertai kita. Amin. Saya berharap pesan ini memberkati setiap saudara. Kuatkan hatimu dan jangan ragu, jangan takut dan jangan gentar. Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan berdoa untuk hari ini setiap jemaat yang mendengarkan Tuhan acara ini, siaran ini. Biarlah Engkau menguatkan setiap mereka. Jangan ada seorangmu dari antara kami yang mengeluh atau tidak percaya atau bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Tapi ajar kami untuk betul-betul merendahkan hati kami. Belajar melihat pemeliharaan Tuhan. Belajar bahwa pada hari ini kami harus hidup itu karena firman. Bukan karena roti yang kami kerjakan dengan kekuatan kami sendiri. Bagi kami yang pada hari ini merasa tidak berdaya. Kami yang merasa terjepit, terdesak. Ajar kami merendahkan hati kami. Dan melihat bahwa sebagaimana seorang bapa yang mendisiplin anaknya. Demikian dengan cara yang sama. Engkau mengajari kami dan mendisiplin kami pada hari-hari ini Tuhan. Terima kasih. Sertai jemaatmu. Lindungi dan topang mereka. Kalau orang-orang Israel mengalami 40 tahun pakaian mereka tidak menjadi buruk, kaki mereka tidak bengkak. Ini juga yang hamba doakan bagi setiap jemaatmu. Bila dalam waktu-waktu seperti ini Tuhan, Engkau memelihara kesehatan mereka, keluarga mereka. Dan mereka tetap akan bisa merasakan dan menikmati kebaikan Tuhan. Walaupun mungkin tidak seperti yang mereka harapkan. Terima kasih Tuhan, berbicara terus dalam kehidupan kami. Hamba menyerahkan setiap jemaat dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara.
Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkata. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkasa. Terpujilah, pujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Yesus Allah berkasa. Terpujilah, pujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkasa. Yesus Allah berkasa. Haleluya. Terima kasih telah mengikuti ibadah kami secara online. Kami berharap Anda terus bertumbuh dalam iman dan kasih kepada Tuhan, sehingga hidup Anda terus dipenuhi berkat dan memiliki hidup yang bermakna bagi orang lain. Karena itu, pastikan Anda mengikuti ibadah kami secara online di channel YouTube dan aplikasi MDC Samarinda. Ibadah online tidak menghalangi kita dalam memberikan persembahan dan persepuluhan. Anda dapat mengirimkan persembahan dan persepuluhan ke rekening gereja yang tertera pada layar. Bagi kalian orang-orang muda, dapat mengakses ibadah online Image Teens setiap hari Sabtu pukul 6 sore melalui channel YouTube Image Teens Samarinda. Khusus untuk adik-adik Star Kids, online Sunday School dapat diikuti melalui aplikasi Zoom. Informasi lebih lengkap dapat menghubungi Kak Lois. Doa Deeper telah aktif kembali dan dapat diikuti secara online setiap hari Kamis pukul 7 malam melalui channel YouTube MDC Samarinda. Selama Doa Deeper berlangsung, Anda dapat mengirimkan pokok doa Anda untuk didoakan dalam Doa Deeper.
Anda juga dapat mengetahui informasi terbaru mengenai aktivitas gereja melalui aplikasi MDC Samarinda, dan Anda juga dapat mengakses Instagram dan Facebook MDC Samarinda. Terima kasih telah beribadah bersama kami, dan kami sangat menantikan kunjungan Anda selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.